Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Sapriansyah dengan NPM E1I024049 dari kelas A dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Selain itu, jarak simpangan terjauh yang timbul secara bolak-balik akibat getaran selalu sama bila diukur dari titik tengah. Jenis-jenis getaran. Getaran bebas terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contoh, getaran seperti ini adalah memukul garpu tala dan membiarkannya bergetar, atau bandul yang ditarik dari keadaan setimbang lalu dilepaskan. Getaran paksa terjadi bila gaya bolak-balik atau gerakan diterapkan pada sistem mekanis. Contohnya adalah getaran gedung pada saat gempa bumi. Getaran sederhana. Bandul. Sebuah bandul yang berada dalam medan potensial gravitasi bila disimpangkan tidak jauh dari titik keseimbangannya akan mengalami getaran. Lihat gambar di bawah ini. Komponen gaya yang dialami bandul bermassa M yang sejajar dengan arah geraknya. Bandul mekanisme. Sebuah benda digantung pada titik P dan memiliki momen inersia terhadap sumbu P sebesar IPT. Tenda ini disimpangkan dari titik seimbangnya dan kemudian bergetar. Tarikan yang dialami benda akibat gaya gravitasi yang bekerja pada titik pusatnya. Variabel getaran. Terdapat 3 variabel dasar gelombang, yaitu frekuensi atau periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Amplitude gelombang A menunjukkan besarnya energi gelombang. Semakin besar amplitude maka semakin besar energi gelombang. Amplitude besar simpangan maksimum dari titik keseimbangan. Frekuensi jumlah getaran per detik atau diukur dalam Hz, periode waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran lengkap. Gelombang adalah suatu getaran atau asilasi yang merambat melalui suatu medium seperti air, udara, atau benda padat, bahkan melalui ruang hampa. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengangkut materi secara keseluruhan. Jenis-jenis gelombang.
Ada beberapa jenis gelombang berdasarkan medium dan sifatnya. Antara lain, gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat, seperti gelombang suara yang merambat melalui udara atau gelombang laut di permukaan air. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat melalui ruang hampa seperti cahaya, gelombang radia, dan sinar X. Gelombang longitudinal partikel medium bergetar sejajar dengan arah lambat gelombang. Contohnya adalah gelombang suara. Gelombang transversal partikel medium bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada tali. Frekuensi dan cepat rambat gelombang. P sama dengan S per T. Keterangan: P adalah cepat rambat gelombang bunyi, sedangkan S jarak yang ditempuh bunyi, sedangkan T waktu tempuh. Hubungan antara cepat rambat bunyi atau biasa disebut dengan P dengan frekuensi F dan panjang gelombang A yaitu sebagai berikut. P sama dengan F kali X atau V sama dengan A per T. Keterangan: F frekuensi, A panjang gelombang, T periode. Pemantulan gelombang tali. Jika gelombang melalui suatu rintangan atau hambatan, misalnya benda padat, maka gelombang tersebut akan dipantulkan. Pemantulan ini merupakan salah satu sifat dari gelombang tersebut. Pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. A. Radiasi gelombang elektromagnet cahaya matahari dimanfaatkan dalam panel surya. B. Sebagai pembangkit listrik di Bali berukuran 1 MW. Gelombang laut yang menyimpan energi digunakan di pusat pembangkit listrik tenaga gelombang laut. C. Satelit buatan adalah seperangkat alat elektronik yang ditempatkan pada orbit tertentu di luar angkasa. D. Sonar digunakan pada kapal-kapal laut untuk menemukan daerah di laut yang banyak ikannya. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah jenis gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Gelombang ini dihasilkan oleh getaran suatu sumber seperti pita suara atau senar gitar yang menyebabkan molekul di sekitarnya bergetar. Getaran ini kemudian merambat melalui medium dalam bentuk kompresi dan perenggangan molekul-molekul tersebut. Syarat gelombang bunyi. A. Ada sumber bunyi yang bergetar.
pada gelombang tersebut. B. Ada zat perantara medium yang merambatkan gelombang-gelombang bunyi dari sumber bunyi ke telinga pendengar. C. Getaran mempunyai frekuensi tertentu dalam kurung 20 Hz atau 20.000 Hz. D. Indera pendengar dalam keadaan sangat baik. Getaran dan gelombang gempa bumi. Getaran dan gelombang gempa bumi adalah dua aspek penting yang terkait dengan fenomena gempa bumi. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Getaran gempa bumi adalah gerakan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang terjadi saat lempeng tertarik, bergerak, dan bertabrakan. Ketika energi ini terkumulasi dan akhirnya dipaksa, ia menghasilkan getaran yang dapat dirasakan oleh manusia dan dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Gelombang gempa bumi adalah gelombang yang dihasilkan oleh getaran tersebut. Baiklah, di sini saya akan memberikan dua contoh soalnya. 1. Sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam 27 detik. Pertanyaannya, berapakah frekuensi dan periode getaran itu? Lalu, cara menjawabnya adalah F sama dengan N per T atau sama dengan 108 per 27 sama dengan 4, dan T sama dengan 1 per F atau sama dengan 1 per 4 S. Jadi, berapa frekuensi dan periode getaran itu adalah 4 Hz dan 1 per 4 S. Soal kedua, sebuah penggaris plastik melakukan 330 getaran dalam waktu 1 menit. Maka, frekuensi dan periode getaran penggaris tersebut adalah, cara menjawabnya adalah N sama dengan 330 GeT dan T sama dengan 1 menit atau 60 S. Lalu yang ditanya F dan T. Cara menjawab F dan T adalah T sama dengan T per N atau 60 per 330 sama dengan 200 per 11 S. Itulah jawaban dari T. Sedangkan F, cara mencarinya adalah dengan cara F sama dengan N per T atau 330 per 60 sama dengan 11 per 2 Hz. Jadi, frekuensi dan periode getaran penggaris tersebut adalah 2 per 11 S dan 11 per 2 Hz. Baiklah, hanya itu saja yang bisa
saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.